Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Gapi. Kali ini Rumah Gapi akan membuat video ya untuk ikan yang kena sakit fin rot. Sebelumnya Rumah Gapi juga pernah membuat video tentang ikan sakit yang sakitnya fin rot itu dipotong ekornya. Kali ini kita tidak akan memotong ekor ikan gapinya, cuman kita rawat aja, yaitu dengan cara mensifon kotoran ikannya setiap hari, kemudian menambahkan garam ikan. Ya, pensifonan airnya 30% yang akan kita sifon. Nah, kalian bisa lihat sendiri yang ikan yang fin rot itu seperti apa nih dia. Ekornya di ujungnya berwarna merah ya, luka ya, seperti itu. Itu diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan airnya sudah tidak sehat ya sobat gapi, kemudian wadahnya yang kotor seperti itu. Nih kalian bisa lihat lumut-lumut alga-alga coklatnya, ini menandakan lingkungan sudah tidak sehat. Kalau udah ada alga-alga gini biasanya gampang bakteri-bakteri suka di situ ya sobat gapi ya, walaupun kita sifon kotoran ikannya seminggu 3 kali. Nah, itu faktor air. Yang kedua tempat lingkungannya atau wadahnya. Yang ketiga bisa jadi faktor pakan yang kurang bersih yang menyebabkan tercemarnya air yang ada di dalam wadah tank ini sobat gapi. Nah, bagaimana cara pengobatannya tanpa dipotong? Kita harus mensifon, kita harus bersihkan ini dulu tanknya ini dari lumutnya. Nanti kita kuras airnya sampai habis, tinggal sisa seperti ini seperti biasa. Ikannya baru kita ambil, nanti kita isi airnya dengan air yang lama ini ya, dengan air yang di wadah tank ini hanya sekitar segini saja sobat gapi ya, 30%. Sisanya lagi nanti 30%-nya ini kita isi dengan air yang baru ya, seperti itu. Air barunya itu adalah air endapan, kemudian kita akan kasih garam, nanti kita praktekkan. Oke, kita siap-siap dulu untuk membersihkan seluruh media-media yang ada di dalam tank ini. Nah, ini dia tank yang sudah kita bersihkan, tidak ada lagi kerak-kerak alga-alga coklat. Kemudian filternya juga kita ganti dengan filter biologis. Ini memakai mineral clay, sama aja fungsinya sobat gapi ya, cuman kita pakai ini. Kemudian kita buat tanda di sini satu garis tuh sobat gapi. Ini sebagai eksperimen kita. Ini hari pertama, tanda pertama ya. Kalau kita sudah membersihkan airnya ya, nanti kita buat garis kedua, hari kedua berarti sifon dan kasih garam. Nah, ini airnya sudah bersih. Ikan yang sakit bisa dilihat sobat gapi. Nanti kita update lagi sampai ikannya sehat, berapa hari sehat ikan ini, fin rotnya hilang setelah dirawat dengan mensifon kotoran ikan 30% dan mengasih garam ya, garam ikan. Kalau nggak ada garam ikan, garam dapur aja sobat gapi. Kebetulan kita juga nggak punya garam ikan, tapi kita percaya menggunakan garam dapur. Tapi ini pun garamnya halus, tidak masalah, kita taburkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari pertama, mudah-mudahan penyakit dari ikan ini sembuh, kita bisa berusaha dan kita akan rawat dan tidak kita potong ekor fin rotnya. Nanti kita akan update lagi ketika ikan sudah sehat, tidak ada rekayasa. Mudah-mudahan ikannya tetap sehat. Dia tetap sehat nih sobat gapi, tetap aktif bergerak ya. Mudah-mudahan kita rawat ya, itu hanya kekuasaan Allah yang bisa menentukan dia sehat, kita hanya bisa berusaha. Oke, kita lanjut lagi nanti di video ikan kalau sudah sehat. Jadi rutinitasnya sifon setiap hari 30%, airnya kurangi 30% sekitar sini ya sobat gapi ya, sekitar sinilah. Kemudian penambahan air lagi, kemudian kasih garam. Itu aja yang kita lakukan setiap harinya agar ikan kita sehat. Tuh, lihat dia memakan garam. Oke sobat gapi, kita lanjut besoknya. Kalau ikannya sudah sehat kita videokan dan kita akan menentukan berapa hari penyiponan dan pemberian garam. Ini baru 1 kali, nanti kita coba terus sambil bereksperimen ya sobat gapi ya. Oke, ini adalah hari ketiga di mana ikan HB white ini yang kena fin rot, yang jantannya sudah hari ketiga kita rawat. Kita bisa lihat hasilnya, fin rotnya sudah mulai menipis ya, walaupun ada sedikit luka tapi tidak terlalu parah di hari pertama kemarin. Jadi
Cara perawatannya itu mengurangi 30% air ya, sekitar segini lah. Habis itu menambah garam seperti itu setiap hari. Ini sebagai tanda buktinya hari pertama, kedua, dan hari ini adalah hari ketiganya. Oke, kita kurangi dulu airnya 30%. Kalian bisa lihat ini udah kita sifon, jadi 30% airnya berkurang dari atas tadi ya sampai ke bawah, sambil sifon kotorannya. Kemudian pengisian air baru yang sudah kita kita isi dari tank di atas yang kita endapkan, itu sedikit airnya tinggal lagi ya. Jadi ini airnya sudah diendapkan, air barunya. Kemudian langkah berikutnya adalah yang sering saya lakukan adalah menambah garam. Kebetulan ini kita memakai garam kasar kali ini, kebetulan baru dibeli. Nah, kita kasih di sudut-sudutnya, sudut sini, sudut belakangnya lagi, oke, dan di tengah-tengahnya. Takarannya ya 1 sendok sendok teh lah ya. Kalau saya memakainya tanknya ukuran 30 kali 30 ya. Jadi seperti itu. Ini dia kok sobat Gapi, kita bisa siram tuh, lihat garamnya ya. Oke sobat Gapi, kenapa saya tidak memotong indukan HB White ini? Karena satu faktor resikonya besar ya kalau dipotong ya sobat Gapi ya. Sekitar 70% bisa hidup. Kemudian lihat juga kelincahan dari si ikan. Nah, yang kedua, kenapa saya tidak memotong ekor ikan ini? Saya lihat usia dari ikan ini ya udah cukup tua ya sobat Gapi, dibandingkan ikan yang kemarin itu masih muda. Jadi itu salah satu risikonya yang saya takutkan. Dan yang ketiga juga, saya takut ikan ini mati kalau dipotong ekornya, karena dia adalah jantan yang saya bilang ya, bodinya besar, ekornya lebar walaupun tidak delta ya, sebagai generasi atau gen yang bagus sebenarnya ini. Cuman sayangnya betinanya itu yang dikejar. Telurnya tidak banyak dalam perutnya ya sobat Gapi ya. Ini sambil cerita aja kita sebentar ya. Jadi lambat juga pembuahan karena telur si betina ini tidak ada. Karena betinanya warnanya cakep, ekornya lebar, cuman bodinya dan telurnya tidak ada. Nanti kita akan cari betina yang cakep untuk menyusul dia. Nah, ini airnya sedikit lagi. Jadi ini adalah hari ketiga, nanti kita akan buat garisnya di hari ketiga. Kita ambil spidolnya dulu, kita buat ini ke 3. Jadi ini sobat Gapi belum selesai ya, belum sehat ikannya. Kan ini kan sebagai eksperimen, berapa hari ikan ini akan sembuh dari finrotnya. Di hari ketiga udah nampak emang agak bersih ujung-ujung ekornya, seperti itu sobat Gapi. Nah, sebaiknya kalian lakukan pensifonan ikan atau pengobatan ikan ini di waktu kalian akan mematikan lampunya. Istilahnya waktu malam hari, di saat kalian akan tidur, kan tentunya lampu ikan akan dimatikan ya. Lampu akan dimatikan, kemudian ikan kan kalau sudah gelap di malam hari dia tidak akan beraktivitas lagi. Pasti dia akan berada di bawah permukaan yang ada garamnya, seperti itu sobat Gapi. Jadi saya sifonnya ya di saat saya mau tidur ya, saat matikan lampunya ini saya sifon 30%, kasih garam sehingga ikannya nanti bisa berada di bawah mengenai garam-garam ikan yang di bawah tadi ya, bukan garam ikan, ini garam dapur. Oke sobat Gapi, nanti kita lanjut di hari keberapa. Ini udah hari ketiga. Mudah-mudahan video ini yang saya liput lagi selanjutnya adalah ikannya sudah sehat betul ya. Tapi ini ikannya udah hampir sehat dan mulai sudah aktif juga ya. Oke, kita lanjut nanti. Ini adalah hari keempat ya sobat Gapi, yang ikan HB White nya kena finrot. Kita lihat ini jantannya, aduh, bisa fokus. Nah, itu ekornya sudah mulai tidak
luka lagi ya Sobat Gapi ya, tidak finrut lagi ya, sudah mulai sedikit bersih. Nah, ini penambahan air baru setelah kita sifon 30% tadi. Jadi tuh lihat ekornya sudah mulai bercak merahnya hilang Sobat Gapi. Mudah-mudahan di hari kelima nanti kita akan lihat bersih total. Mudah-mudahan Sobat Gapi ini udah ada tanda-tanda sehatnya ya. Di eksperimen kita alhamdulillah mulai berhasil. Sekarang kita akan campurkan garam 1 sendok. Nah, tetap garam kasar yang kita kasih. Kita siram di sudut lagi. Oke, siram di sudutnya. Sudutnya lagi, sudutnya lagi, sudutnya lagi, dan di tengahnya. Oke, habis. Itu dia Sobat Gapi. Oke. Berasa senang ya Sobat Gapi kalau ikan ini udah mulai sehat. Lain rasanya senangnya. Betul. Rasa senangnya lain. Oke. Jadi nanti akan kita lihat di hari kelima. Jadi sekarang kita akan membuat tangga restripnya yang keempat, simponan yang keempat, dan pemberian garam. Oke, dia yang keempat. Tinggal yang kelima besok kita akan lihat. Mudah-mudahan sudah sehat bersih total. Tuh lihat. Kita pun ikut senang ya Sobat Gapi. Oke, kita stop sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di hari kelima. Mudah-mudahan ada perubahan dari ikan yang sakit ini. Terkena finrut yang sudah kita rawat 5 hari ya Sobat Gapi, dan finrutnya sudah hilang, tidak ada lagi ya. Nah, lihat di ujung-ujung ekornya sudah bersih. Ini hanya lipatan-lipatan ekornya aja yang bekas finrut ya. Tuh tidak ada lagi bekas luka merahnya. Kalau aslinya ini di kamera agak blur, tuh bersih ya. Cuman hitam-hitam aja, tidak ada lagi finrutnya yang kita lihat. Jadi dalam eksperimen kita 5 hari, finrut dari ikan gapi HB White ini alhamdulillah sembuh dengan perlakuan rutinitas kita, yaitu mensifon air ikan 30% dan memberikan garam 1 sendok teh ya, itu takarannya selama setiap hari. Dan ternyata mau di hari kelima kita sifon, ikannya sudah sehat. Nah, ini Sobat Gapi, finrut yang ada di ikan gapi ini adalah penyakit umum ya, biasanya yang terkena oleh ikan gapi. Kemarin juga kita udah sebutkan alasannya kenapa bisa finrut. Nah, kalau finrutnya belum parah sampai hanya di pinggir ujungnya ini masih bisa diselamatkan ternyata dalam 5 hari. Tapi kalau kalian punya kasus ikan gapi yang finrutnya agak berdalam sedikit ya, lukanya agak dalam dikit, agak parah, kalian bisa coba juga dengan lakukan yang kita lakukan ini. Mungkin bisa jadi harinya lebih dari 5 hari mungkin ya itu. Jadi ini karena finrutnya masih cepat kita atasi, hanya sedikit aja kemarin ya di pangkalnya, tidak terlalu menyebar seluruhnya, hanya sedikit di ujung-ujungnya sini. Jadi finrutnya cepat hilang juga, dan ikan gapinya juga selamat. Intinya ikan gapi kita yang terkena penyakit, intinya yaitu satu, dia harus mau makan, nafsu makannya masih ada walaupun sedikit. Itu sih kuncinya. Kalau orang sakit mau makan itu kan, misalkan seperti dia orang sakit mau makan, masih bisa ada tenaga daya atau daya imunnya. Sama juga ikan, kalau dia sakit tapi dia nggak mau makan, nah itu yang susah kita rawat lagi. Tapi kalau dia sakit, finrutnya bagaimanapun masih mau makan sedikit pun, alhamdulillah kita bisa usaha, insya Allah dia sembuh. Oke Sobat Gapi, tuntas ya video finrut kita, mengatasi ikan finrut ini ya Sobat Gapi ya. Tuntas juga akhirnya dalam waktu 5 hari, dan ikannya sudah sehat. Mari kita lepas ikannya Sobat Gapi. Oke Sobat Gapi, sekian dulu dari Rumah Gapi. Teruslah bersemangat dalam budaya ikan gapi. Salam dari Rumah Gapi.